ketemu lagi sama Mem Dewi. Belajar biologi yuk. Sekarang waktunya belajar siklus menstruasi. Mulai dari siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses peluruhan dinding uterus, yaitu lapisan endometrium, sebagai tanda tidak adanya kehamilan. Menstruasi pertama kali terjadi di awal masa pubertas seorang anak perempuan. Terdapat 5 informasi pada bagian ini. Yang pertama, 4 fase pada siklus menstruasi. Siklus hari. Pada bagian ini terdapat 28 hari. Sebenarnya hanya 15% wanita yang mengalami 28 hari. Sisanya 25-35 hari. Berikutnya ada siklus endometrium. Kemudian ada hormon yang mempengaruhi dan perkembangan folikel yang berisi ovum yang akan dikeluarkan. 4 fase siklus menstruasi yang dialami wanita dimulai dari fase menstruasi atau haid atau keluarnya darah dari lapisan endometrium. Yang kedua praovulasi, yang ketiga adalah ovulasi atau pengeluaran sel telur dari ovarium, dan yang keempat adalah pasca ovulasi. Terdapat 4 hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Yang pertama, FSH, Follicle Stimulating Hormone. Hormon ini akan menstimulasi perkembangan folikel. Yang kedua, hormon LH, Luteinizing Hormone, yaitu hormon yang mempengaruhi folikel sehingga mengeluarkan ovum keluar dari ovarium. Yang ketiga, ada hormon estrogen. Yang keempat, ada hormon progesteron. Kita cek yang pertama ya, yaitu fase menstruasi. Jika ovum tidak dibuahi sperma, maka tidak terjadi fertilisasi. Maka hormon estrogen dan progesteron menurun pada level paling bawah. Kemudian peluruhan lapisan endometrium di rahim ditandai dengan keluarnya menstruasi, terbentuknya folikel primer. Fase praovulasi ditandai dengan peningkatan hormon FSH yang mendorong pembentukan folikel sekunder. Hormon estrogen meningkat, lapisan endometrium mulai menebal, dan yang ketiga fase ovulasi ditandai dengan peningkatan hormon LH, terjadinya peristiwa ovulasi, dan hormon LH di level paling tinggi. Fase yang keempat, fase pasca ovulasi, ditandai dengan korpus luteum terbentuk karena folikel sudah kehilangan ovum. Hormon progesteron di level tertinggi menyebabkan lapisan endometrium menebal maksimal untuk menerima hasil fertilisasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka lapisan endometrium meluruh kembali dan siklus kembali menstruasi terjadi.